Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puput Afat Anggraini dengan nomor NPM 240200820. Di sini saya akan membahas mengenai materi teori belajar pada mata kuliah belajar dan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia abad 21. Di sini terdapat 4 materi. Yang pertama adalah teori behavioristik, yang kedua adalah teori kognitif, yang ketiga adalah teori konstruktivistik, dan yang keempat adalah teori humanistik. Perlu diketahui teori belajar ini adalah sekelompok atau cara atau metode yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana manusia belajar dan memperoleh pengetahuan serta keterampilan. Dan tujuan utama dari teori belajar adalah untuk mendukung pengembangan pembelajaran yang efektif dan efisien. Untuk teori belajar yang pertama ada teori behavioristik. Teori behavioristik ini berasal dari kata behavior yang berarti perilaku dalam bahasa Inggris. Teori ini mengedepankan perilaku sebagai indikator atau hal utama yang diperhatikan dalam proses belajar. Teori ini menitik beratkan pada perubahan tingkah laku peserta didik yang terjadi akibat interaksi antara dorongan dan respon. Teori ini berpendapat bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh rangsangan atau stimulus dari lingkungan. Aliran behavioristik ini percaya bahwa perilaku adalah yang sepatutnya dipelajari karena dapat digaji secara langsung, yaitu pada lingkungan sekitar. Dan contoh implementasi teori ini adalah pemberian penguatan positif atau negatif untuk memperkuat atau mengurangi suatu perilaku tertentu. Teori behaviorisme menggambarkan manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh lingkungan karena kita hidup di lingkungan sekitar. Behaviorisme ini pada dasarnya menganggap bahwa semua pengalaman berasal dari pengamatan serta struktur-struktur pada masyarakat yang pada akhirnya akan menjadi perilaku kita. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori ini beranggapan bahwa kita dapat belajar dari lingkungan yang kita amati. Yang selanjutnya ada aspek teori behavioristik, yaitu yang mempengaruhi pendekatan teori behavioristik terhadap proses belajar. Yang pertama, mengutamakan faktor lingkungan. Teori ini menekankan bahwa lingkungan memainkan peran utama dalam membentuk perilaku individu. Lingkungan dianggap sebagai stimulus utama yang memicu respon atau tingkah laku tertentu pada individu. Yang kedua, memfokuskan pada tingkah laku yang terlihat melalui pemakaian metode objektif. Behaviorisme mengutamakan pengamatan dan pengukuran perilaku secara konkret dan terukur. Metode observasi dan pengukuran objektif digunakan untuk memahami perubahan perilaku. Yang ketiga, bersifat mekanis. Teori ini menganggap bahwa manusia sebagai makhluk yang beroperasi sebagai mesin. Perilaku manusia dianggap memiliki keterkaitan antara stimulus dan respon, mirip dengan bagaimana mesin beroperasi. Dan yang keempat, mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil. Behaviorisme tidak hanya memperhatikan perilaku secara keseluruhan, tetapi juga memecahkannya menjadi elemen-elemen yang lebih kecil. Fokus pada bagian-bagian kecil, membantu memahami proses belajar dan dengan lebih detail. Yang kelima, yaitu mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Behaviorisme menekankan pentingnya pembentukan respon atau perilaku tertentu melalui metode pembiasaan dan pelatihan atau penguatan positif. Ini digunakan untuk memperkuat respon yang diinginkan. Lalu yang terakhir ada menekankan pentingnya latihan. Teori ini menganggap bahwa latihan dan pengulangan memainkan peran kunci dalam membentuk perilaku. Semakin sering respon diperkuat, semakin kuat perilaku tersebut. Maka dari itu, ketika dalam bangku sekolah, kita seringkali disuguhkan dengan pelatihan soal-soal, karena itu membuat
respon dan stimulus kita akan terus berjalan, sehingga mempengaruhi apa yang terjadi pada diri masing-masing siswa. Yang selanjutnya ada teori kognitif. Teori belajar kognitif ini berasal dari kata cognition yang memiliki persamaan dengan kata knowing atau mengetahui. Kognitif merupakan kemampuan berpikir yang dimiliki individu untuk memahami keterampilan dan konsep baru serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekitarnya. Teori kognitif adalah teori yang berfokus pada cara pemahaman, pengingatan, dan penggunaan pengetahuan siswa saat belajar. Teori ini menjelaskan bahwa belajar bukan sekedar perubahan tingkah laku yang dapat diamati, tetapi juga melibatkan aktivitas mental siswa dalam memperoleh informasi. Teori ini juga menekankan bahwa proses belajar lebih penting daripada hasil dan melibatkan proses berpikir yang kompleks. Teori belajar kognitif menempatkan pikiran manusia sebagai pusat dari proses pembelajaran. Aktivitas mental seperti memproses informasi, memahami konsep, berpikir menjadi kunci dalam belajar. Teori belajar kognitif menekankan pemahaman lebih dalam daripada sekedar hafalan atau latihan soal. Untuk tahapan perkembangan kognitif ada 4. Yang pertama sensori motor, yaitu pada 18 sampai 24 bulan, di mana pada tahap ini anak akan fokus pada interaksi fisik dengan lingkungan. Pada tahap ini anak akan berfokus pada sensorik dan motorik. Anak mulai mengenali objek dan mengembangkan konsep. Yang kedua ada preoperasional, yaitu pada usia 2-7 tahun, di mana munculnya representasi simbolik dan pemahaman konsep. Anak mulai melihat dunia dari sudut pandang mereka sendiri dan sulit memahami perspektif orang lain. Yang ketiga ada konkret operasional, yaitu pada usia 7-11 tahun. Kemampuan anak berpikir logis tentang objek yang konkret. Jadi pada tahapan ini anak dapat memahami konsep-konsep konkret. Contohnya seperti matematika, akan tetapi proses pemahamannya masih terbatas. Yang keempat ada formal operasional, yaitu pada usia 12 tahun ke atas, mana kemampuan berpikir abstrak dan hipotesis anak mulai berkembang pada tahap ini. Jadi seseorang mampu memahami konsep-konsep kompleks dan mampu memahami serta mengatasi masalah dan berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitarnya. Yang selanjutnya ada teori konstruktivistik. Teori belajar konstruktivisme adalah teori belajar yang mengusung pembangunan kompetensi, pengetahuan, atau keterampilan secara mandiri oleh peserta didik yang difasilitasi oleh pendidik melalui berbagai rancangan pembelajaran dan tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan perubahan yang dibutuhkan pada peserta didik. Dalam pandangan konstruktivisme, pengetahuan merupakan hasil dari suatu konstruksi kognitif dari kenyataan yang terjadi melalui aktivitas seseorang. Peserta didik memiliki kebebasan untuk menemukan sendiri kompetensi dan pengetahuannya untuk mengembangkan kemampuan yang sudah ada pada dirinya. Jadi teori konstruktivistik ini adalah kemampuan mencipta siswa dan mengembangkannya agar menjadi pembelajaran yang berakhir pada keterampilan siswa. Aspek teori konstruktivistik. Yang pertama, peran guru dalam konstruktivisme. Guru hanya berperan sebagai fasilitator. Jadi mereka tidak hanya memindahkan pengetahuan kepada peserta didik dalam bentuk materi, tetapi memfasilitasi terbangunnya perubahan positif pada siswa. Peserta didik harus membangun pengetahuannya berdasarkan pengalamannya sendiri dengan merancang tugas, dengan mencipta, dan
menciptakan pertanyaan yang menantang. Lalu yang kedua ada aktif individu dalam mengkonstruksi makna. Belajar dalam pandangan konstruktivisme benar-benar menjadi usaha aktif individu dalam mengonstruksi makna tentang sesuatu yang dipelajari. Siswa datang ke ruang kelas dengan membawa ide-ide, dengan membawa pengalaman, membawa perasaan senang, keyakinan, dan pandangan yang perlu dimodifikasi oleh guru. Maka dari itu guru juga berperan sebagai fasilitas dalam perubahan siswa. Lalu yang ketiga ada pentingnya pengalaman dan pembangunan perspektif. Kemampuan mental dan aktivitas individu membantu membangun basis pengetahuan siswa. Siswa membangun makna berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Jadi mereka ada di tahap memaknai sesuatu menurut sudut pandang mereka sendiri. Lalu yang terakhir ada teori humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori belajar yang menekankan pada potensi dan kebutuhan manusia dalam proses belajar. Nah, teori ini menyoroti aspek-aspek psikologis, emosional, dan sosial individu dalam konteks pendidikan. Teori belajar humanistik ini memandang manusia sebagai makhluk yang harus melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidupnya melalui potensi-potensi atau kemampuan-kemampuan yang dimiliki seseorang individu atau kemampuan yang dimiliki. Berbeda dengan teori-teori sebelumnya atau teori-teori yang lain yang menekankan pada pengaruh lingkungan atau pengaruh stimulus eksternal, teori ini menempatkan individu sebagai pusat perhatian dalam proses pembelajaran. Jadi teori ini menitik beratkan pada seseorang individu yang menggerakkan seluruh kemampuannya dalam proses pembelajaran. Untuk tujuan dasar pendidikan humanistik ini adalah mendorong siswa menjadi lebih mandiri dan independen, mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran mereka, menjadi siswa yang kreatif dan tertarik dengan seni, dan menjadi ingin tahu tentang lingkungan di sekitar mereka. Teori ini juga menekankan bahwa proses belajar lebih penting daripada hasil belajar. Di sini siswa harus mampu memahami dan menerima diri mereka sendiri bahwa berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, teori belajar humanistik ini mengajarkan bahwa pembelajaran sejatinya harus berasal dari individu itu sendiri. Yang menggerakkan pembelajaran itu adalah dari individu itu sendiri, bukan hanya dari luar pembelajaran. Aktivitas mental, pemahaman diri, dan pengalaman menjadi kunci dalam proses pembelajaran. Jadi pada teori humanistik ini adalah menekankan bahwa sejatinya individu adalah menjadi faktor utama yang paling penting untuk memengaruhi proses pembelajaran. Adapun faktor eksternal seperti lingkungan, teman, keluarga, guru hanya sebagai sarana fasilitator untuk siswa lebih mau belajar lebih aktif. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai teori belajar pada materi pembahasan kali ini. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.